Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras. Waduh, kisah-kisah dari Om Ras selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk menyimak kisah dari Om Ras. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Kisah seorang single mom di Kalimantan Selatan. Bisa kan kak? Tanya seseorang dari seberang telepon sana. Oke, bisa dek. Untuk besok jam 2 siang kan? Iya kak, kasih tulisan HPD yang ke-26 suamiku ya. Oke baik, ini nanti cake-nya diambil sendiri atau saya antarkan ke rumah? Kalau pengantaran itu kena ongkos kirimnya 10.000 ya dek. Oke baik kak, diantar saja boleh. Baik. Setelah sambungan telepon diputus, Helda pun langsung bergegas membuatkan pesanan cake ulang tahun yang memang beberapa hari lalu sudah dipesan padanya. Ya, seperti itulah keseharian Helda, seorang single mom yang berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Helda merupakan seorang janda beranak dua, satu anaknya perempuan duduk di kelas 1 SMP dan satunya lagi laki-laki kelas 5 SD. Dia bercerai dengan suaminya karena suaminya ketahuan berselingkuh 8 kali sepanjang pernikahan mereka yang sudah berjalan 15 tahun itu. Pada awalnya, Helda masih mau menerima kembali dan memaafkan suaminya demi untuk mempertahankan rumah tangganya. Semua itu dia lakukan hanya agar anak-anaknya tidak menjadi anak broken home seperti dirinya dulu. Namun bukannya insyaf dan berubah menjadi lebih baik lagi, suaminya justru malah semakin menjadi-jadi. Mungkin karena menganggap Helda bodoh dan tidak akan bisa meninggalkannya meskipun sudah diselingkuhi berkali-kali. Bahkan tak jarang Helda juga mendapatkan perlakuan kasar sampai berujung KDRT. Pada akhirnya, atas dukungan dari anak-anaknya, Helda pun berani memutuskan untuk bercerai dan untungnya hak asuh anak-anaknya jatuh padanya. Karena memang sang suami terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah perceraiannya, Helda pun memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan yang berada dekat dengan kantor tempat ia bekerja. Namun 2 tahun lalu, Helda diberhentikan dari tempatnya bekerja karena disebabkan oleh mantan suaminya yang terus-terusan menghubungi orang-orang di kantor pada jam-jam sibuk hanya untuk bertanya tentang Helda. Membuat rekan-rekan kerja Helda merasa sangat terganggu dan itu berdampak ke pekerjaan mereka. Helda tahu apa yang mantan suaminya itu lakukan memang sengaja. Ia sengaja ingin menghancurkan Helda untuk mengambil hak asuh anaknya. Tapi meskipun saat itu ia sudah tidak bekerja, Helda tetap berusaha dan berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dan dengan uang tabungannya yang tidak seberapa, Helda pun membuka warung di rumah kontrakan. Ia berjualan sembako kecil-kecilan di rumahnya. Pada awalnya, usaha itu berjalan lancar hingga beberapa bulan. Akan tetapi, usahanya tiba-tiba mendadak sepi. Para pelanggan yang biasanya berbelanja di warungnya pun kini sudah tidak pernah lagi datang, walau hanya sekedar untuk membeli sebiji telur. Hingga akhirnya warung tersebut benar-benar sudah tidak ada lagi pembelinya. Saat itu Helda tidak berpikiran macam-macam.
Ia berpikir mungkin karena warungnya yang kecil dan tak lengkap, jadi orang-orang lebih memilih berbelanja di warung yang lebih besar dan lebih lengkap. Tapi tak dapat dipungkiri, Helda tentu saja sangat sedih, apalagi warung itu merupakan satu-satunya sumber penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. "Kok tutup terus sih, Dak? Aku loh sampai ke warung depan untuk beli gula," ujar salah satu pelanggan setianya ketika mereka secara tak sengaja bertemu di tukang sayur. Helda mengerutkan alis. "Warungku buka tiap hari kok, Mbak. Gak pernah tutup." "Loh, kok aneh ya? Aku lihatnya warungmu itu tutup terus loh, Dak. Makanya tuh aku sampai pergi ke warung di depan sana. Ya kalau warung mau buka, aku pasti beli di tempatmu loh." Helda terdiam. "Apa jangan-jangan warungmu itu ditutup orang secara gaib ya? Makanya orang-orang yang mau belanja di tempatmu itu selalu melihat warungmu tutup." "Ya Allah, terus aku harus gimana, Mbak?" Coba deh kamu datengin Ustadz Jenal. Siapa tahu beliau bisa bantu kamu, Dak." "Iya, Mbak, hari ini aku akan coba ke sana deh. Makasih ya, Mbak," ucap Helda seraya berpamitan pulang. Di sore harinya, Helda mendatangi kediaman Ustadz Zainal, namun ternyata Ustadz Zainal sedang tidak ada di rumahnya saat itu. Akhirnya Helda pun pulang dan berjanji akan datang lagi nanti malam sehabis maghrib. Di malam harinya, Helda kembali lagi ke rumah Ustadz Zainal, dan untungnya Ustadz Zainal sudah berada di rumah. Jadi tanpa basa-basi, Helda pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada warungnya. Oleh Ustadz Zainal, Helda diberikan sebotol air yang sudah didoakan, dan ia disuruh untuk menciprat-cipratkan warungnya dengan air tersebut. Dan benar saja, setelah 2 hari berlalu, warung milik Helda pun kembali ramai oleh pembeli. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena sekitar 2 minggu setelahnya warung Helda kembali sepi pembeli. Bahkan stok telur yang ada di warungnya mendadak busuk semua. Itu diketahui karena para pelanggannya mengembalikan semua telur yang sudah mereka beli dari warung Helda. Dan ketika telur yang masih berada di warung dipecahkan di hadapan para pelanggan, ternyata telur-telur itu busuk semua, beras berjamur, dan di warungnya tiba-tiba saja banyak sekali tikus yang merusak banyak barang dagangan. Helda terduduk lemas. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Kalaupun dimintakan air doa dari Ustadz, itu hanya akan bertahan 1 mingguan saja. Akhirnya, dengan berat hati, Helda pun mengajak anak-anaknya untuk pindah ke kampung halaman Helda yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan, di Banjarmasin masih ada rumah peninggalan orang tuanya dulu. Walaupun sudah cukup lama ditempati, namun rumah itu cukup layak untuk ditinggali. Setelah menyelesaikan semua urusan untuk pindahan, Helda dan anak-anaknya pun berangkat ke Banjarmasin. Tak banyak yang berubah dari rumah itu. Semuanya masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan disinilah Helda kembali memulai usaha, namun bukan usaha sembako seperti sebelumnya, tapi ia membuka jasa pembuatan kue ulang tahun. Selain itu, ia juga kadang-kadang berjualan keliling ke sekolah-sekolah. Sementara anak sulungnya juga mempunyai usaha kecil-kecilan. Ia menjual dompet dan juga tas rajut yang ia buat sendiri pada teman-teman di sekolahnya. Peminat tas rajut di sekolahnya ternyata cukup banyak, bahkan para guru pun ikut memesan padanya. Hari itu, Helda tampak sangat sibuk menghias beberapa kue ulang tahun pesanan orang. Namun meskipun sibuk, ia tetap ingat akan tugasnya sebagai seorang ibu. "Helma, makan dulu. Adikmu tadi sudah makan duluan," ujar Helda yang masih fokus pada kuenya. "Mah, habis ini aku izin mau beli benang ya, Mah. Soalnya ada 7 orang yang pesan tas sama dompet," ujar Helma seraya duduk di dekat sang ibu. "Iya, tapi pulang aja malam-malam ya." "Iya, Mah." Setelah berjam-jam berkutat di dapur, akhirnya semua pesanan kue ulang tahun itu pun selesai dan tinggal menunggu pemiliknya untuk mengambil. Namun, tunggu punya tunggu, orang yang memesan kue tersebut tak kunjung datang, bahkan nomor teleponnya pun tidak aktif. Helda menghela nafas panjang setelah menyadari kalau mungkin ia baru saja terkena orderan palsu. "Sudah minum obat, Rel? Batukmu itu sepertinya makin bertambah," ujar Helda pada anak yang laki-laki. "Sudah, Mah.
Gak tahu, padahal aku kan gak makan yang manis-manis atau minum es. Ya sudah, besok nggak usah sekolah aja ya. Istirahat dulu di rumah. Farel mengangguk. Lalu setelah mengambil air minum, ia pun kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya. Sedangkan Helda, ia masih duduk-duduk sambil menatap kue ulang tahun yang tidak diambil oleh si pemesan. Malam itu, Helda terbangun dengan nafas terengah-engah setelah ia bermimpi dikejar-kejar oleh seekor anjing hitam. Ia duduk termenung memikirkan mimpinya itu, mimpi yang memiliki arti kurang baik. Entah apa yang terjadi, Helda hanya bisa berdoa pada Tuhan agar dia dan anak-anaknya terhindar dari segala mara bahaya. Tok tok tok. Suara pintu kamar Helda diketuk dari luar, diiringi suara Helma yang memanggil-manggil ibunya. "Helma, kenapa?" tanya Helda. "Ma, aku dengar ada suara aneh di atas plafon kamarku." "Aneh? Suara aneh gimana?" "Itu mah ada yang kayak garuk-garuk gitu mah di plafon." "Mungkin itu tikus, Hel. Tapi aku takut, Ma. Suasana kamarku juga nggak kayak biasanya gitu, Ma." "Ya sudah, ayo sini bawa sama Mama ya," ajak Helda pada anak sulungnya itu. Helma pun tersenyum. Ia langsung masuk ke dalam kamar sang ibu. Ia merebahkan tubuh tepat di samping ibunya. "Ma, misalnya ada yang suka sama Mama gimana, Ma?" tanya Helma tiba-tiba. "Kamu ini, Helma, ada-ada aja sih pertanyaanmu." "Ya aku kan cuma nanya, Ma. Apa Mama akan menikah lagi? Misalkan ada yang mau ngajak Mama nikah." "Ya enggak lah. Mama itu mau fokus membesarkan kamu sama adikmu aja. Kalian berdua itu adalah prioritas Mama." "Tapi gak apa-apa kok, Ma. Kalau memang Mama mau menikah lagi, kan Mama juga berhak bahagia." "Enggak sayang. Kebahagiaan Mama saat ini dan seterusnya itu cuma kamu sama adikmu. Dengan adanya kalian berdua bersama Mama, Mama udah gak butuh siapa-siapa lagi kok. Kalian berdua adalah hidup Mama." Helma langsung memeluk ibunya. "Makasih ya, Ma. Helma sayang sama Mama." "Iya, Mama juga sayang sama kamu, Nak." Ibu dan anak itu tidur saling berpelukan keesokan paginya. Setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, Helda kembali berkutat di dapur. "Farel, Mama antar kue pesanan dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sendirian?" tanya Helda. "Gak apa-apa, Ma. Biasanya kan juga aku sendirian kalau Mama lagi pergi antar pesanan orang." Helda mengangguk, bibirnya tersenyum. "Ya sudah, kalau begitu Mama pergi dulu ya." Dengan menggunakan sepedanya, Helda pergi untuk mengantarkan pesanan ke alamat si pemesan. Alamat itu cukup jauh dari rumahnya, jadi Helda berangkat dari rumah lebih awal daripada jam yang dijanjikan. Singkat cerita, setelah pesanan kue ulang tahun tersebut sudah Helda antar, ia pun mampir terlebih dulu ke warung untuk membeli beras. Sesamanya di rumah, Helda langsung memasak untuk makan nanti malam. "Ma, aku izin keluar sebentar ya. Aku mau mengantar tas ini ke rumah temanku," ujar Helma sembari memperlihatkan tas yang sedang ia pegang. "Iya boleh. Sekalian Mama nitip ya. Tolong belikan susu bubuk ya, Hel," jawab Helda seraya memberikan uang 50 ribuan. "Oke, Ma. Hati-hati ya." "Iya, Ma." Setelah Helma pergi, Helda pun kembali melanjutkan aktivitasnya di dapur. Setelah selesai memasak, ia pun berniat untuk melihat keadaan Farel. Ternyata Farel sedang membaca buku sambil rebahan. "Gimana batuknya? Sudah mulai enakan gak tenggorokannya?" tanya Helda. "Sudah, Ma." Helda mengangguk. Lalu kemudian ia keluar dari kamar Farel. Namun ketika ia melewati kamar Helma, ia melihat ada Helma yang sedang duduk di atas kasur sambil merajut. "Loh, Helma, kamu udah pulang?" tanya Helda. Helma tak menjawab. Merasa mungkin anaknya sedang tidak ingin diganggu, Helda pun langsung berjalan ke arah kamarnya. Ia berniat mandi. Namun ketika sedang mandi itulah Helda langsung teringat titipan susu bubuknya kepada Helma anaknya tadi. "Oh, mungkin dia lupa," gumam Helda. Selesai mandi dan berpakaian, Helda sejenak duduk bersantai di teras rumahnya sambil menikmati suasana sore itu. Saat Helda sedang mengobrol dengan tetangganya, ia melihat Helma pulang dengan menaiki sepeda. Ia juga membawa kantong plastik putih yang digantung pada stang sepedanya. "Sore," kata Helma menyapa tetangganya tersebut. "Mama,
Maaf ya agak lama, soalnya tadi aku malah keasikan ngobrol. Loh, kamu baru pulang? Bukannya tadi kamu lagi merajut di dalam kamar? Mata Helma menyipit. Aku kan baru pulang, Mak. Kan tadi aku udah bilang kalau aku mau antar pesanan tas punya temen. Mata Helda melebar. Kenapa sih, Mak? Ah, enggak apa-apa. Kalau gitu Helma masuk dulu ya, Mak. Helda mengangguk. Kalau Helma baru pulang, terus yang aku lihat tadi di dalam kamar siapa? Masa iya aku salah lihat? Ujar Helda membatin. Malam itu, Helda sedang menikmati teh sambil duduk-duduk di ruang tengah. Namun anehnya, saat ia sedang duduk-duduk seperti itu, tiba-tiba saja ia teringat dengan mantan suaminya. Helda merasakan rindu berat pada suaminya. Tentu saja ia merasa sangat aneh, karena sebelum-sebelumnya Helda sudah sangat membenci mantan suaminya, dan ia pun tidak pernah lagi memikirkan mantan suaminya tersebut sejak perceraian mereka. Helda menggeleng. Aku nggak boleh begini, gumam Helda, lalu beranjak dari duduknya. Kemudian ia masuk ke dalam kamar. Tapi saat ia mencoba untuk memejamkan mata, bayangan wajah suaminya kembali muncul di ingatannya. Tok tok tok, suara pintu kamar diketuk dengan cepat. Masuk, pintunya nggak mama kunci kok. Ma, aku boleh tidur di sini lagi nggak? Tanya Helma. Helda tersenyum lalu ia mengangguk. Boleh. Ma, kok aneh deh. Aku tiba-tiba ngerasa takut ya, Mak, kata Helma setelah berbaring di sebelah sang ibu. Takut? Takut kenapa, Helma? Gini, Ma, kan tadi aku lagi ngerajut tas. Masa tiba-tiba aku itu ngerasa kayak ada orang yang duduk di sebelahku, Ma. Udah gitu, di kupingku juga kayak ada orang yang bisikin aku. Katanya, kalian mati, kalian akan mati. Makanya aku buru-buru kesini. Aku takut. Helda menatap anak gadisnya itu. Mungkin cuma perasaan kamu aja itu, Hel. Enggak, mah. Aku yakin kalau itu nyata. Ya udah, gak usah dipikirin lagi ya. Helma mengangguk. Helma, kamu pernah nggak seperti kayak tiba-tiba aja gitu keingetan sama abahmu? Kadang-kadang masih sih, Ma. Kenangan waktu sama abah yang masih normal, yang masih waras. Tapi pas keingetan waktu dia mukulin mama, selingkuhin mama, Helma jadi benci banget sama abah. Helda mengangguk. Ya sudah, kamu tidur ya. Besok mama jualan keliling nggak? Tanya Helma. Iya, soalnya lagi nggak ada yang order kue ulang tahun. Kasihan mama ya, Ma, harus berjuang sendirian untuk nyekolahin kami berdua. Memangnya mama beneran gak mau nikah lagi biar nantinya ada yang bantu cari nafkah? Ih, mulutmu kok gitu sih? Kan mama udah bilang kalau mama itu gak mau nikah lagi. Mama cuma mau fokus sama kalian berdua. Soalnya Om Adi nanyain mama terus. Kadang-kadang si Farel juga sering dikasih uang jajan sama dia. Ujar Helma sambil senyum-senyum. Helda tertawa kala mendengar perkataan anaknya. Ada-ada aja kamu sih, Hel. Om Adi itu kan teman masa kecil mama dulu. Dia juga dulu gak nakal sama mama. Jadi wajar dong kalau sampai sekarang Om Adi itu sama mama masih temenan. Tapi Om Adi gak nikah-nikah loh, Mas, sampai sekarang. Kenapa ya? Apa mungkin jangan-jangan dia itu lagi nungguin mama? Helda langsung mencubit pelan pipi Helma. Tidur, udah malam. Gak usah bahas Om Adi lagi ya. Cie, mama salting nih ya. Ujar Helma diiringi suara tawa yang sangat renyah. Helda hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah anak gadisnya itu. Keesokan harinya, saat berjualan berkeliling ke sekolah-sekolah, tibalah Helda di sekolah anaknya yang kebetulan Om Adi yang Helma bicarakan semalam juga merupakan seorang guru di sekolah itu. Saat melihat Helda, Adi pun langsung menghampirinya. Jualan apa saja dah hari ini? Tanya Adi membuka obrolan. Mie goreng sama risol, jawab Helda. Ya sudah, aku mau beli semuanya ya. Dibungkuskan satu-satu. Mau aku bagikan ke anak-anak, ujar Adi. Serius? Ini masih banyak loh, Di. Adi mengangguk. Iya, aku serius. Jadi berapa semuanya? Tanya Adi seraya mengeluarkan dompet. Mie gorengnya jadi 75.000, risolnya 45.000. Oke, ini uangnya, ujar Adi seraya memberikan uang 150.000 kepada Helda. Nah, ini kembaliannya, dijual ya. Tukar
Ya, di Kalimantan Selatan, uniknya setiap transaksi jual beli selalu diakhiri dengan ucapan jual dan tukar. Ucapan jual biasanya diucapkan oleh si pemilik barang dan ucapan tukar itu diucapkan oleh pembeli. Kadang-kadang ada juga ucapan tambahan seperti minta rela dan barelaan yang diucapkan setelah jual dan tukar. Namun, baru beberapa langkah Adi berjalan, Adi kembali lagi membalikkan badan untuk menatap Helda. "Kenapa, Di?" tanya Helda. "Anu, aku begini, aku sebenarnya..." Aduh, Adi menggigit bibir. "Pak Adi, jadi kan hari ini ke rumah?" tanya Farel yang tiba-tiba saja baru datang. Iya, jadi kok," jawab Adi gelagapan, mata Helda tampak menjepit. "Anakku bikin kesalahan ya, Di?" tanya Helda. "Oh, enggak ada, bukan begitu. Jadi sebenarnya aku sama Farel itu berencana mau membuat layangan di rumah kamu." "Layangan? Untuk apa?" tanya Helda. "Ya untuk main dong, Ma. Pak Adi mau ngajarin aku buat bikin layang-layang. Boleh ya, Ma?" "Boleh, boleh kok." "Asik," ucap Farel seraya berjingkrak-jingkrak. Helda tersenyum menatap Farel yang tampak bahagia. Sepulang sekolah, Farel sudah menunggu kedatangan Pak Adi di teras rumahnya sambil sesekali melihat ke arah jalanan, berharap Pak Adi segera muncul. Sekitar pukul 2 siang, Pak Adi datang. Ia membawa 2 kantong plastik berisi makanan ringan, kue-kue, dan minuman botol. "Banyak sekali yang kamu bawa, Di. Sudah kayak mau piknik aja," ujar Helda tersenyum. "Ini aku bawakan untuk anak-anak, buat camilan mereka," jawab Adi. "Coba aja, abahku kayak Om Adi. Pasti kita nggak akan seperti ini kan, Ma?" ujar Farel. Adi tersenyum malu kala mendengar ucapan Farel, sementara Helda langsung merasa tidak enak pada Adi. Kamu sudah makan belum, Rel?" "Kalau belum, makan aja dulu," ujar Adi. "Kebetulan belum nih, Om. Aku sengaja nungguin Om Adi, soalnya mau makan bareng sama Om Adi." "Tahu aja kamu, Rel. Om juga belum makan siang sebenarnya," ujar Adi sambil tersenyum. "Ya sudah, kalau begitu kamu sama Farel makan aja dulu ya. Kebetulan hari ini aku masak banyak kok," kata Helda. "Tuh kan, Om, ayo kita makan dulu," ajak Farel seraya menarik pelan tangan Adi. Adi tampak malu-malu berjalan masuk ke ruangan dapur. Helda tersenyum menatap Adi dan Farel yang tampak sangat akrab itu. Mereka terlihat seperti ayah dan anak yang sedang makan bersama. "Ah!" teriak Helma ketakutan. "Ma, buka pintunya!" teriak Helma lagi. Helda yang saat itu sedang berada di dapur langsung bergegas berlari ke kamar Helma. "Helma, kamu kenapa? Ayo cepat buka pintunya," ujar Helda panik. "Pintunya nggak bisa dibuka, Ma. Pintunya macet," teriak Helma histeris. Beberapa tetangga dekat rumah mereka langsung berkumpul di luar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa ada yang masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan di rumah Helda. "Ada apa, Bu Helda?" "Ini, Pak, anak saya kekunci di dalam kamar," jawab Helda dengan suara bergetar. "Pintunya tidak bisa dibuka kah?" "Nggak bisa, Pak. Nggak tahu kenapa." Kalau begitu didobrak saja ya." "Iya, Pak, silakan didobrak aja." Mundur, menjauh dari pintu ya. Kami akan mendobrak pintunya." Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya pintu pun berhasil terbuka. Terlihat Helma terduduk sambil menutup matanya dengan tangan. "Helma," panggil Helda. Mama peluk Helma sambil menangis sesenggukan. "Wah, maaf ya, Bu, pintunya jadi sampai rusak seperti ini." Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak ya, Bapak-bapak. Kalian sudah membantu kami. Sekali lagi terima kasih banyak." "Ya, sama-sama, Bu. Kalau begitu kami permisi pulang dulu ya, Bu." "Iya, Pak." Helma yang masih berada di pelukan ibunya itu masih menangis sesenggukan. Dengan dibantu oleh Farel, Helda membawa Helma masuk ke dalam kamar sang ibu. "Tolong ambilkan air putih ya, Rel." Farel mengangguk, lalu kemudian keluar dari kamar untuk mengambil segelas air putih di dapur. "Helma, kamu itu sebenarnya kenapa sih?" "Aku nggak mau di kamar itu lagi, Ma. Di kamar itu ada hantunya," isak Helma. "Hantu? Hantu? Hantu apa sih, Hel?" tanya Farel. Helma mengusap air matanya. Ia menatap Farel. "Aku yakin dia perempuan. Rambutnya panjang,
Mulutnya lebar sampai ke pipi. Dia menyeringai. Semua giginya runcing dan bola matanya besar, kukunya panjang. Dia mendekat ke arahku, Rel. Tubuhnya bau. Baunya seperti rempah-rempah yang bercampur bau hewan, seperti bau kelelawar. Helda menjepitkan matanya, sementara mata Farel tampak melebar. Apa jangan-jangan itu siluman kelelawar ya? Tanya Farel. Ma, aku takut, Ma. Aku nggak mau tidur di kamar itu lagi, ucap Helma. Iya, iya nak. Besok kita minta bantuan orang ya. Kalau memang ada hantu di sini, kita akan usir dia keluar. Sekarang kamu tidur sama mama aja dulu ya. Ma, Farel juga nggak berani tidur di kamar. Gimana kalau nanti hantunya jalan-jalan ke kamar Farel? Ih, serem, ujar Farel. Pada akhirnya, malam itu, mereka bertiga tidur sekamar. Dan karena kejadian malam itu, Helma sampai jatuh sakit. Keesokan harinya, sekitar pukul 12, Adi datang ke rumah Helda. Kenapa Farel nggak masuk sekolah hari ini, Dak? Tanya Adi. Helma sakit, Di. Farel nemenin kakaknya saat aku berjualan, jawab Helda seraya duduk di dekat Adi. Hah? Helma sakit? Sakit apa, Dak? Tanya Adi. Helda menarik nafas panjang sebelum menceritakan kejadian semalam pada Adi. Saat Helda bercerita, Adi tampak fokus mendengarkan. Aku rasa Helma tidak bohong, Dak. Kalau kamu mau, aku bisa bantu mengantarkan kamu ke tempat Tuan Guru untuk meminta air doa. Kapan bagusnya ke Tuan Guru ya, Di? Lebih cepat lebih baik, Dak. Kalau hari ini bisakah? Tapi apa aku tidak merepotkan kamu, Di? Tanya Helda. Ya enggak lah, tidak merepotkan sama sekali. Ya sudah, kalau memang mau hari ini, biar aku antar ya, ujar Adi. Helda mengangguk. Dan setelah berpamitan pada anak-anaknya, Helda pun pergi dengan diantar oleh Adi. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah Tuan Guru yang dimaksud. Namun pada saat itu, Tuan Guru yang akan mereka temui sedang tidak berada di rumah. Karena sudah terlanjur, gimana kalau kita teruskan saja mencari orang yang bisa mengusir hantu itu, Dak? Usul Adi. Tapi kamu gak apa-apa? Maksudku kamu gak repot kah antar-antar aku begini? Ya tidaklah, kamu kan teman lamaku. Dalam pertemanan itu saling membantu, wajar kan? Helda mengangguk. Makasih ya, Di. Ya, jadi gimana? Kita lanjutkan ya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka pun bertemu dengan seseorang yang paham dengan hal-hal gaib. Helda lalu diberikan air doa, dan air doa itu nantinya akan digunakan untuk membersihkan kamar Helma dengan cara menciprat-cipratkannya ke seluruh ruangan kamar. Aku pulang ya, dah. Pamit Adi setelah mengantarkan Helda sampai di rumah. Ya, terima kasih banyak ya, Di. Adi mengangguk, bibirnya tersenyum manis. Farel, kakak Helma sudah makan? Tanya Helda. Dia nggak mau makan, Ma. Loh, kenapa nggak mau makan, Hel? Pahit mah rasanya. Kalau obatnya sudah diminum. Helma mengangguk. Ya sudah, Mama mau mandi dulu ya. Mama, sudah ke rumah Tuan Gurunya belum? Tanya Farel. Tuan Guru yang mau kami datang itu nggak ada tadi, Rel. Makanya Om Adi antar Mama ke tempat orang lain. Bukan Tuan Guru tapi juga bukan dukun. Farel mengangguk. Mah, Om Adi itu baik ya, Ma? Coba aja kalau Mama nikah sama Om Adi. Aku sama Helma pasti senang. Helda tidak menanggapi perkataan Farel. Malam itu, saat Farel dan Helma sudah tertidur, Helda berjalan keluar kamar. Ia mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat malam. Sholat yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Ya Allah, buang jauh-jauh perasaan rindu ini pada mantan suamiku, ya Allah, ucap Helda di akhir doanya. Dan setelah melaksanakan sholat, perasaan rindu pada mantan suami yang Helda rasakan pun berangsur-angsur menghilang. Helda menghela nafas panjang. Dia yakin suaminya pasti sudah melakukan sesuatu padanya, sesuatu yang membuat Helda tiba-tiba rindu pada mantan suaminya. Tok tok tok. Tok tok tok. Suara pintu rumahnya diketuk sangat-sangat kencang oleh seseorang. Pada awalnya Helda takut untuk membukakan pintu, namun karena ia mendengar ada suara Adi yang memanggil-manggil namanya bersamaan dengan ketukan tersebut, akhirnya mau tak mau Helda bergegas membukakan pintu. Adi, kenapa kesini malam-malam? Kamu tidak apa-apa kan? Anak-anak gimana? Ujar Adi balik bertanya. Aku nggak apa-apa kok. Anak-anak sudah tidur semua. Adi menghela nafas lega. Syukurlah,
kalau memang kalian baik-baik saja. Soalnya tadi aku bermimpi buruk sekali. Aku bermimpi kalian bertiga dah. Helda tersenyum. Aku sama anak-anak baik-baik aja kok. Kamu tenang aja. Tapi makasih ya, kamu sudah peduli sama kami bertiga. Adi mengangguk. Itu karena aku sayang sama kalian bertiga, ucap Adi lirih. Helda terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Kamu ingat masa kecil kita dulu? Ingat gak salah satu permainan yang pernah kita mainkan dulu? Sepertinya aku menyukaimu. Setelah kita main nikah-nikahan itu dah, aku terus membayangkan. Bahkan aku pernah berkata kepada dua orang tuaku, kalau nanti sudah besar, aku hanya ingin menikah dengan kamu. Tapi sayangnya, aku keduluan oleh orang itu, ujar Adi tersenyum. Helda masih diam, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya. Tadi aku hanya ingin memastikan kalau memang kalian bertiga baik-baik saja. Helda mengangguk. Setelah Aldi pulang, Helda langsung masuk ke dalam rumah. Ia terduduk di depan pintu, memikirkan ucapan Adi tadi. Apakah itu semacam keluh kesah atau ungkapan perasaan, atau karena memang ia benar-benar khawatir kepada dirinya dan juga anak-anaknya. Helda jadi bingung sendiri dibuatnya. Mama, Mama, teriak Farel dari dalam kamar. Mendengar teriakan Farel, Helda langsung berlari masuk ke dalam kamar. Ia terlihat panik ketika melihat tubuh Helma yang mendadak kejang-kejang itu. Helda sangat panik. Ia mencoba untuk memiringkan tubuh dan kepala Helma karena saat itu Helma sudah muntah. Panggil bantuan, Rel, cepat. Farel dengan tubuh gemetaran langsung berlari keluar rumah. Ia berteriak-teriak meminta tolong pada tetangga-tetangganya. Untungnya lingkungan tempat tinggal mereka itu orang-orangnya sangat peduli satu sama lain, sehingga pada saat Farel berteriak-teriak meminta tolong, orang-orang pun langsung keluar rumah untuk datang membantu. Bahkan ada yang sampai membawa parang dan alat pertahanan diri lainnya karena dugaan mereka saat itu rumah Helda kerampokan. Ketika mereka melihat keadaan Helma, mereka mengira jika Helma menderita epilepsi dan meyakini kalau kejang-kejangnya Helma itu akan sembuh dengan sendirinya. Namun, Helda yang tahu jika anaknya tidak punya riwayat epilepsi itu langsung membantah. Walau bantahannya itu pun tidak ia ungkapkan, Helda lantas meminta tolong agar anaknya dibawa ke rumah sakit saja. Saat sampai di rumah sakit, Helma sudah tidak kejang lagi. Namun, ia kini tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Farel dan Adi datang ke rumah sakit. Gimana keadaan Helma? Tanya Adi. Masih belum bangun, jawab Helda serak. Di, kamu bisa tolong aku? Tanya Helda. Bisa. Mau minta tolong apa, dak? Aku ingin pinjam uang untuk bayar rumah sakit ya, Di. Tapi kalau tidak apa-apa kok. Aku bisa cari pinjaman ke orang lain. Ada. Aku punya tabungan. Kamu bisa pakai dan tidak usah memikirkan bayarannya. Yang penting Helma sembuh dulu, kata Adi. Makasih banyak ya, Di. Adi mengangguk. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku ambilkan uangnya ya. Helda mengangguk. Setelah Adi pergi, Helda langsung memeluk Farel. Sore harinya, Adi pun datang kembali untuk memberikan sejumlah uang kepada Helda. Nanti pasti aku balikin ya, Di. Udah, gak usah mikir itu dulu. Kamu fokus saja sama Helma ya. Ayo, makan dulu, dak. Kamu pasti belum makan kan? Helda mengangguk. Ia menatap Farel yang sedang makan di sampingnya dengan sangat lahap. Maafin Mama ya, Rel. Mama jadi gak bisa masak untuk kamu hari ini. Gak apa-apa, Ma. Tadi pagi Om Adi juga sudah ngajak aku makan kok. Saat mereka bertiga kembali ke dalam rumah sakit, seorang dokter mendekat. Dok, anak saya sudah bangun ya, Dok? Tanya Helda. Dokter itu menghela nafas panjang. Lalu kemudian ia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah Helda bayangkan sebelumnya. Tubuh Helda kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, tangisnya langsung pecah. Helma, anak sulungnya, dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya kembali mengalami kejang dan muntah darah. Saat itu, Helda tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Ia hanya menangis. Dan Adila yang membantu semuanya. Ia membantu pemakaman, bahkan untuk acara menurun tanah pun ia semua yang mempersiapkannya.
Setelah Helma meninggal dunia, Helda jadi banyak melamun dan menangis. Ia tidak menyangka anaknya yang sehat, cantik, dan pintar itu akan meninggalkan dirinya secepat ini. Ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Tapi aku rasa kamu harus tahu, ujar Adi. Ada apa, Di? Tanya Helda pelan. Aku rasa Helma meninggalnya tidak wajar dah. Apalagi sebelumnya Helma tidak punya penyakit epilepsi kan? Iya, dan lagi Helma maupun Farel tidak pernah mengalami kejang ketika bayi. Dia juga tidak pernah mengalami benturan keras di kepalanya. Keluarga kami pun tidak ada yang mengidap epilepsi. Makanya aku bingung saat mereka bilang kalau anakku epilepsi. Hatiku gak yakin, Di. Kalau memang kamu tidak keberatan, temanku dari Kalimantan Tengah akan datang hari ini. Aku akan membawa dia kemari. Oh ya, kebetulan temanku ini juga buka praktek pengobatan kampung di rumahnya, dah. Dia paham dengan hal-hal gaib. Helda mengangguk. Gak apa-apa, Di. Bawa dia ke rumahku ya. Ada banyak sekali yang ingin aku tanyakan, ucap Helda. Dan malam itu, Adi benar-benar datang bersama temannya ke rumah Helda. Saat masuk ke dalam rumah, teman Adi tersebut tampak menghela nafas panjang dan matanya terlihat berkeliling menatap seluruh ruangan. Hubunganmu dengan mantan suamimu bagaimana? Tanya orang itu tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, Helda tampak kaget. Namun sesaat kemudian dia sadar, mungkin Adi sudah menceritakan tentangnya pada orang itu. Kami sudah lama tidak berhubungan lagi. Karena jujur, saya sudah terlanjur sakit hati dengan mantan saya itu. Kamu dipelet. Tapi untungnya tidak langsung kena. Karena kamu masih dilindungi. Pasti kamu pernah kan tiba-tiba saja memikirkan dia dan merasakan rindu berat yang tiba-tiba. Helda mengangguk membenarkan. Dia tahu peletnya tidak berhasil mengenai kamu. Dan dia tahu kamu tidak akan mungkin menemuinya lagi. Makanya dia berbuat nekat. Nekat? Nekat bagaimana? Tanya Helda. Kamu tidak tahu. Selama ini mantan suami kamu itu melakukan semacam pesugihan. Aku melihat awalnya dia melakukan itu untuk kelancaran usahanya. Namun semakin sukses, godaannya itu semakin besar. Dan mantanmu kini tidak tahan dengan godaan itu. Hingga akhirnya dia terjerumus. Sebenarnya dia tahu kalau apa yang dia lakukan tersebut adalah harganya. Semakin sukses, maka tumbal yang diminta juga semakin besar. Sampailah kepada anak kalian yang iblis itu minta. Dan mantanmu menyetujuinya. Dia nekat datang kemari secara diam-diam untuk meletakkan benda itu di sini. Dia terpaksa melakukan itu agar kesuksesan dan juga nyawanya tidak diambil oleh iblis tersebut. Helda lemas kala mendengar perkataan orang itu. Bahkan Farel yang sedari tadi mengintip pun juga tak kalah kaget dengan sang ibu. Apa Farel, anak bungsu saya, juga akan ditubalkan? Tanya Helda menahan tangis. Tidak sekarang, tapi aku yakin suatu saat itu pasti akan terjadi. Karena kita tidak bisa memutus hubungan darah mereka. Dan kita juga tidak bisa memutuskan perjanjian itu. Helda langsung menangis sesenggukan. Hatinya benar-benar hancur, rasanya sangat sakit. Kecewa, marah, perasaan itu penuh sesak bercampur aduk di hatinya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berdoa pada Tuhan. Mintalah perlindungan darinya. Karena hanya dialah yang mampu untuk melindungimu dan anakmu dari segala mara bahaya yang mengintai. Adi terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Dengan bantuan orang itu, benda yang jadi media pengantar yang dikubur tepat di halaman rumah Helda itu pun akhirnya berhasil ditemukan dan dibakar. Helda, aku berjanji, aku akan menjaga kamu dan Farel. Aku akan menyayangi kalian berdua sepenuh hatiku. Tolong, izinkan aku untuk menjadi pendamping sekaligus ayah untuk Farel, dah, ucap Adi. Aku butuh waktu untuk menjawabnya, Di. Aku akan rundingkan ini dengan Farel terlebih dulu, kata Helda. Adi mengangguk. Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya, dah. Mama mau nggak nurutin keinginan Farel dan keinginan Helma? Tanya Farel malam itu. Kamu bilang aja, nak. Apapun itu, Mama pasti akan usahakan untuk kamu. Farel mau Mama menerima Om Adi, Ma. Karena dengan begitu, saat aku pergi nanti, Mama sudah ada yang jaga.
dan aku bisa pergi dengan tenang meninggalkan mama sama om Adi. Mendengar ucapan anaknya itu, Helda langsung menangis. Ia memeluk Farel dengan erat. Farel, kamu gak akan kemana-mana, dan mama gak akan membiarkan kamu pergi, Farel, isak Helda. Mama, maafin Farel ya. Kalau selama ini Farel selalu nyusahin mama. Farel gak pernah menyesal menjadi anak mama dan abah. Walaupun nanti Farel mungkin akan berakhir sama dengan Kak Helma. Farel sayang sama mama. Helda semakin sesenggukan kala mendengar ucapan Farel. 2 minggu kemudian, pernikahan sederhana Helda dan Adi pun dilangsungkan. Farel langsung memeluk ayah sambungnya itu. Setelah ijab kabul selesai, Adi tersenyum. Ia membalas pelukan Farel dengan erat dan penuh kasih sayang. Semenjak menikah dengan Adi, Helda sudah tidak pernah lagi berjualan berkeliling, namun ia masih melayani orderan kue ulang tahun. Setiap hari, Adi dan Farel berangkat ke sekolah bersama, dan tiap minggu mereka akan jalan-jalan bertiga. Pada saat Farel masuk SMP pun, Adi yang mendaftarkan. Adi benar-benar sudah seperti ayah kandung bagi Farel, dan kasih sayang Adi terhadap Farel tidak pernah berubah meskipun adik Farel yang merupakan anak kandung Adi kini sudah lahir. Farel, tidur ya. Besok kamu sekolah kan? Ujar Adi kepada Farel yang masih menonton TV. Ya bah, jawab Farel seraya salim pada sang abah. Oh iya bah, besok Farel boleh minta uang 50.000 nggak? Boleh. Memangnya buat apa, Rel? Farel mau beli buku sama celana boxer. Adi mengangguk lalu beranjak dari duduknya. Ia mengambil dompet di dalam celananya yang tergantung di dinding. Adi memberikan uang 200.000 kepada Farel. Abah, ini kebanyakan. Farel cuma butuh 50.000 aja. Masa iya kamu cuma beli celana selembar saja? Lagian kamu sekalian beli bajunya juga ya. Maaf, Abah tidak sempat membawa kamu ke toko baju lagi. Gak apa-apa kok bah, bajuku juga masih banyak dan bagus-bagus. Mending nanti uangnya Abah tabung aja buat beliin aku motor, ujar Farel dengan nada bercanda. Enggak kalau sekarang, kamu itu masih kecil. Nanti kalau sudah SMA saja ya, pasti akan Abah belikan motor. Farel mengangguk, senyum di bibirnya mereka. Kalau gitu Farel tidur dulu ya bah. Adi mengangguk. Kayaknya aku mau ambil pinjaman uang deh, ujar Adi. Buat apa? Tanya Helda. Sebagian aku mau buat modal usaha, dan sebagian lagi mau aku belikan motor untuk Farel. Kamu percaya ngasih dia motor? Kalau aku takut dia nanti malah ikutan geng-geng anak-anak yang suka jumping-jumping itu kalau dikasih motor. Farel itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia itu anak yang penurut. Tidak akanlah dia segala ikut geng-geng jalanan begitu. Ya terserah kamu saja baiknya bagaimana ya. Setelah mendapat persetujuan dari istrinya, Adi pun mulai mengurus proses pinjamannya. Dan setelah pinjaman itu cair, Adi langsung mengajak Helda untuk pergi ke dealer motor dengan penuh semangat. Adi memilihkan sepeda motor dengan warna kesukaan Farel. Sesampainya mereka di rumah, Adi langsung menyelimuti motor itu dengan terpal. Udah gak sabar aku lihat ekspresinya si Farel, ujar Adi. Helda hanya tersenyum melihat ketulusan Adi pada anak sambungnya itu. Namun setelah ditunggu-tunggu, Farel tak juga pulang. Padahal jam pulang sekolah sudah lewat, dan tidak biasanya Farel pergi tanpa izin begitu. Namun sekitar pukul 6 sore, ada 2 orang anggota polisi yang datang ke rumah Hilda. Saat itu sedang memberikan adiknya Farel makan, jadi hanya Adi yang keluar untuk menemui polisi tersebut. Ternyata polisi itu datang untuk mengabarkan tentang Farel yang saat ini berada di rumah sakit setelah mengalami laka lantas bersama seorang teman sekolahnya. Wajah Adi langsung pucat pasi. Ia terduduk sambil memegangi kepalanya yang mendadak sakit. Setelah mendengar berita tersebut, tanpa mengatakan apa-apa pada Helda, Adi langsung ikut pergi bersama polisi tersebut. Dan sesampainya di rumah sakit, Adi langsung diantar melihat Farel. Adi tampak syok melihat tubuh yang ditutupi kain itu. Itu bukan anak saya kan, Pak? Itu bukan anak saya kan? Tanya Adi dengan suara bergetar. Namun setelah penutup kain itu dibuka, Adi langsung menangis.
Singkat cerita, jenazah pun diantar ke rumah duka dengan menggunakan ambulans. Nafas Helda turun naik ketika melihat ambulans itu berhenti di depan rumah mereka. "Farel?" tanya Helda pada Adi. Adi mengangguk pelan, lalu ia langsung memeluk istrinya itu dengan erat. Meski sudah seminggu Farel pergi, namun kenangan bersama Farel terlintas kembali dalam ingatan mereka. Pesan-pesan yang selalu Farel ucapkan setiap hari pada mereka membuat keduanya semakin terpuruk dalam kesedihan. Saat sedang membersihkan kamar Farel, Helda menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Teruntuk Mama dan Abah yang ulun sayangi. Bila nanti Farel pergi, Mama, Abah, jangan sedih ya. Ikhlaskan Farel supaya Farel bisa bahagia." Jujur, setelah mendengar obrolan Mama dan teman Abah waktu itu, Farel berusaha memperbaiki sholat dan memperbaiki diri. "Ma, Bah, tahu nggak? Beberapa hari ini Farel didatangi hantu yang pernah Helma ceritakan dulu. Dan Farel yakin umur Farel nggak akan lama lagi. Makanya Farel nulis surat ini. Oh iya Ma, Bah, di dalam lemari Farel ada hadiah yang sudah Farel siapkan untuk adik ulang tahun nanti. Farel siapkan hadiah itu setelah Farel melihat hantu itu, Ma, Bah. Farel takut, gak sempat kasih adik hadiahnya. Jadi semisal Farel sudah pergi, sebelum adik ulang tahun, tolong kasih hadiah dari Farel untuk adik ya. Dan ini yang terakhir, Bah. Sayangi adik sama Mama ya. Jaga mereka buat Farel. Terima kasih Abah selama ini sudah menyayangi Farel dengan ikhlas. Walaupun Farel bukan anak kandung Abah, Farel belajar banyak dari Abah tentang kasih sayang. Dan sebenarnya Farel ingin menyampaikan ini secara langsung, tapi Farel malu. Abah, Farel sayang Abah melebihi rasa sayang Farel dengan Abah kandung Farel. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bah, sudah menyayangi Farel selama ini. Farel sayang Mama dan Abah. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Om Ras selalu. Aduh, Om Ras. Saya pikir akhirnya tuh happy ending ya. Ternyata sad ending juga bagaimana perjuangan seorang single mom ya. Seorang Helda, janda beranak dua, memiliki satu anak perempuan yang bernama Helma dan satu anak laki-laki yang bernama Farel, harus mengarungi kerasnya kehidupan ya. Berjuang, dia dipecat dari kerjaannya, dia usaha disengin juga sama mantan suaminya sampai akhirnya dia pindah, masih juga dikejar. Saya pikir tadinya dia tapi ini menurut saya plot twist ya, karena saya pikir tuh tadinya dia kayak diguna-guna nih sama mantan suaminya supaya dia susah lah hidupnya dan diambil anaknya, tapi ternyata dia dipelet supaya balik lagi. Dan juga ternyata suaminya ini melakukan pesugihan yang mana menumbalkan anak-anaknya. Jadi Helma kena dan terakhirnya itu udah mau happy ending tuh ya, karena Helda akhirnya menikah dengan Adi yang sangat baik. Bahkan Adi sangat menyayangi Farel walaupun itu hanya anak tiri, tapi sayangnya luar biasa. Tapi terakhir ternyata Farel, setelah Helma kakaknya ya, Farel juga ternyata harus diambil karena perjanjian antara suaminya dulu adalah mengorbankan anak-anaknya. Ini ngeselin banget ya, harusnya diterusin nih, suaminya mana nih, disikat aja sekalian karena kurang ajar banget ya. Tapi saya sangat percaya bahwasanya karma itu pasti akan mencari jalannya sendiri, dan mantan suami dari Helma pasti akan merasakan apa yang sudah dia perbuat terhadap anak-anaknya. Sekali lagi, Om Ras keren banget kisahnya, dan semoga ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Yang pasti Om Ras ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan ya buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang mungkin suka dengan kisahnya, bisa diklik dong tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Ya, buat teman-teman mungkin yang juga punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu bisa dari diri kita sendiri, dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitar, silakan. Apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.